Sobat Gemilang, bertemu lagi dengan saya Tasya. Selamat datang di channel YouTube Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Gemilang. Di edisi tips pintar Sigilang kali ini, kita akan membahas tentang tips memilih dan membeli wastafel. Nah, sahabat Gemilang, tahukah Anda bahwa wastafel merupakan salah satu bagian terpenting kamar mandi yang berfungsi sebagai tempat membersihkan tangan. Wastafel memiliki berbagai macam jenis yang harus disesuaikan dengan tema dan ukuran kamar mandi karena akan menentukan kenyamanan ketika berkegiatan di kamar mandi. Menggunakan wastafel memiliki beragam kelebihan diantaranya. Yang pertama, memperindah tampilan kamar mandi. Yang kedua, memiliki jenis dan ukuran yang beragam yang dapat disesuaikan dengan gaya tampilan kamar mandi. Dan yang ketiga, lebih higienis. Berdasarkan bahan atau materialnya, wastafel terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada wastafel porselin atau keramik. Merupakan jenis wastafel yang terbuat dari keramik sehingga lebih kuat dan tahan lama. Wastafel ini sangat umum digunakan dan lebih banyak menjadi pilihan karena selain harganya yang terjangkau, juga memiliki bentuk dan warna yang bervariasi, sehingga mudah disesuaikan dengan beragam jenis konsep rumah atau bangunan Anda. Jenis wastafel ini mudah dirawat karena cukup dibersihkan menggunakan lap dan sabun atau bisa juga menggunakan lap microfiber dan cairan pembersih khusus porselin. Selanjutnya ada wastafel batu alam. Umumnya, wastafel marmer atau batu alam dibuat dari campuran bahan yang menyerupai batu alam sehingga menjadi lebih kuat dan tahan lama, serta tahan gores. Jenis wastafel ini umumnya digunakan pada rumah yang bergaya klasik dan minimalis karena memiliki tampilan yang natural dan mampu memberikan nuansa alami pada kamar mandi Anda. Perawatannya juga cukup mudah, hanya dengan menggunakan lap dan cairan pembersih marmer atau batu alam. Berikutnya ada wastafel kaca. Merupakan jenis wastafel yang terbuat dari kaca tempered glass sehingga menjadi kuat, kokoh, tahan lama, dan tahan gores. Jenis wastafel ini tersedia dengan berbagai macam pilihan warna dan transparansi sehingga mampu memberikan kesan mewah dan bersih pada kamar mandi. Perawatannya juga tidak jauh berbeda pada kaca umumnya. Cukup dengan kain setengah basah dan ditambahkan cairan pembersih kaca. Berdasarkan bentuknya, wastafel terbagi dalam 5 jenis, yaitu yang pertama ada wastafel dinding. Merupakan jenis wastafel yang dipasang menggantung pada dinding dengan menggunakan bracket, sehingga dapat menyediakan ruang lebih di bawah wastafel dan menghemat penggunaan tempat pada kamar mandi. Yang kedua ada wastafel meja. Merupakan jenis wastafel yang dipasang di atas countertop kamar mandi sehingga terlihat lebih rapi dan menyatu. Jenis wastafel ini harus dipasang bersama dengan countertop, oleh karena itu pemasangannya memerlukan area yang cukup luas dan lebar di kamar mandi. Dan berikutnya ada wastafel tanam. Merupakan jenis wastafel yang dipasang tertanam di bawah countertop kamar mandi sehingga terlihat lebih bersih dan rapi. Jenis wastafel ini juga harus dipasang bersama dengan countertop dan membutuhkan area pemasangan yang cukup luas. Dan berikutnya ada wastafel kaki. Merupakan jenis wastafel yang memiliki kaki penopang sehingga menjadi tangguh dan dapat dipasang di area dengan konstruksi dinding tidak terlalu kuat. Jenis wastafel ini memiliki cara pemasangan yang mudah sehingga dapat dipasang di tempat yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir ada wastafel kabinet. Merupakan jenis wastafel yang umumnya dipasang dengan kabinet dan cermin sehingga menjadi lebih praktis dan memiliki tampilan yang menyatu. Umumnya wastafel kabinet dapat dipasang pada dinding sehingga dapat menghemat tempat, namun ada juga jenis wastafel freestanding yang dapat berdiri sendiri. Nah, sahabat Gemilang, tadi kita sudah banyak membahas tentang wastafel. Sebelum memilih wastafel yang tepat untuk rumah atau bangunan Anda, sebaiknya Anda tentukan dulu budget untuk pembelian wastafel. Yang pertama, wastafel porselin atau keramik memiliki harga yang relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan jenis wastafel lainnya. Karena wastafel ini paling umum dan paling banyak digunakan karena memiliki bentuk dan warna yang bervariasi. Lalu untuk wastafel kaca memiliki harga di atas dari wastafel berbahan porselin atau keramik.
namun masih tergolong ekonomis. Karena wastafel ini terbuat dari kaca tempered glass sehingga menjadi kuat, kokoh, tahan lama, dan tahan gores. Dan selanjutnya ada wastafel marmer atau batu alam. Harga wastafel ini tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan dua jenis wastafel sebelumnya. Meski begitu, harga tersebut sebanding dengan kualitas dari wastafel ini yang terbuat dari campuran bahan yang menyerupai batu alam sehingga menjadi kuat, tahan lama, serta tahan gores. Dan yang terakhir ada wastafel kabinet. Wastafel ini memiliki harga lebih tinggi dari jenis wastafel lainnya. Namun, harga tersebut sebanding dengan kualitas dari wastafel ini yang dilengkapi dengan kabinet dan cermin sehingga memiliki tampilan yang lebih modern. Yang kedua, perhatikan kondisi lokasi pemasangan. Sebelum memilih wastafel, sebaiknya perhatikan kondisi kamar mandi dan pastikan konstruksi dinding cukup kuat untuk menopang wastafel dinding atau kabinet. Apabila dinding tidak cukup kuat dan tidak terdapat countertop pada kamar mandi, maka jenis wastafel kaki dapat menjadi pilihan tepat karena memiliki kaki sebagai penopangnya. Yang ketiga, pilih jenis bahan atau material wastafel yang tepat untuk bangunan atau rumah Anda. Tentukan jenis bahan atau material yang sesuai dengan konsep kamar mandi Anda karena dapat mempengaruhi tampilan kamar mandi. Dan yang keempat, perhatikan saluran pembuangan wastafel. Umumnya, wastafel memiliki dua jenis saluran pembuangan, yaitu pembuangan di lantai dan di dinding. Jika Anda ingin mengganti wastafel lama dengan yang baru, saluran pembuangan wastafel harus disesuaikan dengan ketinggian pemasangan wastafel. Ketinggian saluran pembuangan yang ideal berada di 20 cm di bawah titik pemasangan wastafel. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan panjang afur. Jika saluran pembuangan sudah ada sebelumnya, disarankan untuk mengatur kembali ketinggian pemasangan wastafel. Nah, sahabat Gemilang, mau tahu informasi dan tips tentang bahan bangunan lainnya? Ikuti terus video kami ya, hanya di Gemilang Pusat Bahan Bangunan, solusi kebutuhan bangunan Anda.